Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 24 demikian. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Saudara-saudara sekalian, apa yang biasanya dibicarakan orang di belakang punggung? Gosip, hal-hal yang negatif, celaan, fitnah, dan berbagai hal negatif yang tidak berani kita katakan saat orangnya ada. Bukan demikian dengan Tuhan Yesus. Setelah murid-murid Yohanes pergi, Tuhan Yesus tidak mencela Yohanes yang sedang bimbang dan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi ia justru membela Yohanes dengan sebuah pertanyaan retoris yang maksudnya adalah, saat itu Yohanes memang sedang bimbang. Tetapi dia bukanlah bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Artinya, Yohanes bukan orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sebaliknya, ia berkhotbah dengan keyakinan bahwa Allah lah yang telah mengutus dia untuk memberitakan kebenaran mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Kalaupun saat itu dia bimbang, itu manusiawi, karena dia belum memiliki konsep Mesias yang benar dan belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Lagi pula, saat itu dia ada di penjara, dan Tuhan Yesus nampaknya tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Jadi wajar kalau dia bimbang. Dan sangat menarik bahwa Yohanes juga tidak membicarakan kebimbangannya itu di belakang punggung Tuhan Yesus. Seandainya ia hanya membicarakannya di belakang, Yohanes bukan hanya tidak mendapatkan peneguhan yang dia butuhkan, tetapi juga akan semakin bimbang, apalagi jika dibarengi dengan sikap pemberontakan. Kebimbangan itu bisa menghancurkan imannya. Tetapi Yohanes mengutus 2 orang muridnya untuk bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Dan dia pun mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa dia benar-benar Mesias yang dijanjikan, dan imannya dikuatkan. Saudara, apakah hari ini saudara sedang bimbang karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan saudara ketika memutuskan untuk percaya? Jangan takut atau ragu untuk datang kepada Tuhan dan menceritakan kebimbangan saudara dengan berterus terang kepadanya. Tetapi bukan dengan sikap pemberontakan, melainkan dengan rendah hati sebagai orang berdosa yang tidak tahu apa-apa di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang rancangannya sempurna. Maka Tuhan pasti akan meneguhkan kita seperti ia meneguhkan Yohanes. Bukan hanya itu, pengalaman diteguhkan oleh Tuhan membuat kita mampu memahami dan meneguhkan mereka yang sedang bimbang seperti kita. Pada kenyataannya, tidak ada orang yang dapat menolong orang lain sebaik dia yang pernah mengalami hal yang sama. Saudara, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya adalah anugerah istimewa. Maukah saudara? Amin.